Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Andrian dengan NIM 09011382328134. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang UAS Analisis Big Data. Analisis Sales Performance Retail. 1. Penjualan per wilayah. Wilayah West dan East secara konsisten menyumbang penjualan tertinggi, menunjukkan peluang ekspansi atau penguatan di wilayah tersebut. Wilayah South dan Central perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tambahan penjualan. Yang di atasnya itu ada seperti diagram batang dari total penjualan berdasarkan wilayah. Yang kedua itu ada penjualan per kategori. Jadi diagram itu memiliki ada 3 kategori, yaitu teknologi, furniture, dan office supplies, yang dimana dinominasi oleh teknologi. Kategori teknologi ini menghasilkan nilai penjualan tertinggi meskipun mungkin memiliki jumlah item yang lebih sedikit. Ini nih menunjukkan bahwa produk teknologi adalah produk yang bernilai tinggi, dan kategori office supplies memiliki kontribusi yang paling rendah penjualannya, meski berpotensi memiliki volume pesanan tertinggi. Yang ketiga ada penjualan per subkategori, yang dimana di diagram itu yang paling banyak itu ada di kategori phones. Subkategori phones itu memiliki nilai penjualan tertinggi meskipun mungkin memiliki jumlah item yang lebih sedikit. Ini menunjukkan nih bahwa produk teknologi adalah produk bernilai tinggi. Subkategori appliance itu memiliki kontribusi penjualan yang paling rendah di dalam diagram tersebut, meskipun appliance berpotensi memiliki volume pesanan tertinggi. Analisis penjualan video game. Ini bawahnya adalah table scorecard dari total penjualan Jepang. Di dalam skala industri video game merupakan pasar yang masif. Nilai kumulatif penjualan Jepang itu menunjukkan potensi pasar yang sangat besar dan persaingan yang lebih ketat. Angka ini berfungsi sebagai indikator kinerja utama atau KPI untuk mengukur performa setiap segmen dari beberapa segmen seperti di genre, platform, atau publisher yang relatif terhadap total pasar. Itu ada diagram batang yang berisi nih top 10 publisher berdasarkan total Japan sales, yang dimana Nintendo itu memiliki penjualan lebih tinggi dibanding kompetitor yang lainnya, yang kekuatannya tuh eksklusif dan warisan. Nintendo ini mendominasi pasar global, didorong oleh penjualan yang luar biasa dari judul-judulnya eksklusif seperti Wii Sport dan Mario. Sementara itu untuk posisi kedua dan ketiga itu diisi oleh Namco Bandai Games dan Konami Digital Entertainment. Data di atas ini menunjukkan bahwa fokus pada IP atau intellectual property yang kuat dan layanan berbasis olahraga aksi adalah kunci keberhasilan di pasar Jepang. Yang ketiga itu adalah diagram lingkaran yang distribusi Japan sales. Nah, seperti yang kita lihat di dalam diagram lingkaran ini, itu diisi oleh role playing, action, sports, platform, miss, fighting, simulation, puzzle, racing, dan lainnya. Yang dimana di dalam diagram lingkaran ini itu didominasi oleh role playing dengan 27,3%. Yang kedua itu ada di action dengan 12,4%, dan di sport itu di 10,5%. Preferensi genre pasar mayoritas mendapatkan industri game berasal dari genre yang menawarkan interaksi cepat dan daya tarik mass marketnya, yaitu role playing dan action. Genre sport dan platform juga memegang pasar yang signifikan, sering didorong oleh pasar Jepang dan judul-judul klasiknya. Perusahaan penerbit harus memprioritaskan pengembangan dan pemasaran di 3 genre di atas ini untuk meraih pasar terbesar mereka. 4 yaitu fungsi filter dan kontrol di dalam platform itu menjadi nilai tambah, yaitu memungkinkan analisis mendalam tentang seberapa pentingnya nih sebuah platform bagi publisher tertentu. Yang kedua itu ada di genre. Ya, itu untuk nilai tambahnya itu untuk memungkinkan analisis mendalam tentang seberapa penting sebuah genre bagi publisher tertentu. Yang dimana nih kita tahu role playing itu sangat mendominasi di dalam lingkaran dari ini, dan action itu juga mendapati posisi kedua, yang dilanjut oleh sport itu
di posisi ketiga sebagai pemegang pasar di sini, pasar Jepang di sini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.